Jadi bisa dibilang kalau kita bicara mengenai honorer, terutama guru honorer K2, ini berarti peluangnya cukup sedikit Pak ya, persaingan nanti di tes ini Pak. Ini kan sebetulnya kebijakan yang diambil sebelum pandemi. Setelah pandemi, apa yang berubah? Pertama, realokasi dana untuk dana itu turun lah untuk. Yang kedua, dengan adanya belajar dari rumah, ini apakah sekarang ini dibutuhkan guru sebesar itu? Kalaupun kita hire 1 juta orang nih, tapi pandemi masih berlangsung, katakanlah 2 tahun lagi, kan guru juga nggak kerja, ya kan? Nah, jadi kenapa kita tidak kemudian hitung secara faktual, kondisi faktual sekarang ini, kalau dengan pandemi ini setahun ini kita punya guru berapa sih sebetulnya? Kan jadi lebih masuk akal kan sebetulnya. Itu yang kemudian teman-teman juga itu kayaknya kita belum, orang ini masih pandemi, masih apalagi dengan naik lagi prevalensi penderitanya kan dan sebenarnya itu seperti itu. Nah, tentu saja ini tidak seperti harapan dari para teman-teman guru honorer itu, tidak, tapi ya inilah situasinya sekarang. Walaupun tidak menutup kemungkinan mereka bisa berkompetisi sampai masuk. Kan Bapak pernah menjelaskan kompetisi yang di tahun ini para honorer itu tetap bisa 3 kali kan gitu Bapak ya, 3 kali tes. Ya. Kalau lolos passing grade nanti dialokasikan pengangkatannya di tahun-tahun berikutnya. Seringkali kami, katakanlah saya lah Pak ya, seringkali kan kebijakan ini berubah-ubah. Mungkin nanti siapa pejabat, siapa Bapak, siapa tahu nanti Bapak promosi kemana udah ganti lagi kebijakan. Nah, ada nggak jaminan nih Bapak nih? Katakanlah boleh ikut semua, siapa yang lolos nggak ada formasinya tahun depan diangkat, tiba-tiba begitu ikut tes nggak diangkat. Kan kecemasan ini wajar Pak, ketika kasus 2019 kan itu menunggu ketidakpastian begitu lama. Bagaimana Bapak menjelaskan ini kepada para guru honorer terutama ya. Dan honorer secara umum Bapak? Jadi yang kita perlu pegang adalah formasi real, bukan jumlah formasi yang diusulkan, ya kan? Itu kan 1 juta orang ya, tapi formasi realnya sekarang ini adalah 531 ribuan. Jadi itu yang kita penuhi dulu, ya. Nah, ini kan mereka punya 3 kali kesempatan, ya, 3 kali kesempatan. Kalau nggak lulus, tapi ini tidak berlaku sama sebetulnya 3 kali kesempatan. Jadi yang punya 3 kali kesempatan sebetulnya orang-orang yang namanya terdaftar dalam database honorer K2 maupun dalam data itu yang punya 3 kali kesempatan. Jadi pertama, yang 2 dulu ini, kalau formasinya ada banyak, silakan saja. Tapi kalau formasinya tidak, hanya orang-orang yang ada dalam formasi itu, yang tercatat dalam formasi itu yang boleh ikut. Jadi berikan dulu. Nah, kalau ini belum terisi semua, ada keduanya, ditambahin lagi. Nah, yang belum lulus ini tambah lagi dengan kelompok yang punya sertifikat tes, belum lagi tambahin lagi gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi kami berharap yang honorer beneran ini bisa mendapatkan peluang yang baik. Pertanyaan berikutnya nih Bapak, sebenarnya ini juga pasti Bapak juga sering menghadapi ketika rapat kerja dengan Komisi 2, para wakil rakyat selalu bertanya, ini gimana Pak, kami di daerah selalu ditanya honorer. Ini sebagai wakil rakyat di konstituennya, dari dulu selalu rapat itu yang disampaikan. Apalagi yang belum terserap, katakanlah tenaga teknik administrasi, tenaga kependidikan non guru itu. Nah, ini sampai sekarang seperti itu Bapak. Seperti tidak terwadai. Ini saya sudah mengabdi sekian puluh tahun. Kawan-kawan sudah pada terangkat jadi ASN, nasib kami nggak jelas, ditampung pun, diberi peluang pun tidak. Bagaimana Bapak jelaskan ini? Jadi sebetulnya kita kan merekrut orang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, ya kan? Pekerjaannya itu apa? Satu pelayanan publik. Dalam hal ini adalah pelayanan publik untuk peningkatan kualitas pendidikan. Nah, jadi kalau kita berbicara kualitas pendidikan, tentu
orang-orang yang kita rekrut harus memenuhi standar-standar tertentu. Oke. Honorer ini kan tidak. Ya, honorer ini kan kepala sekolah yang merekrut orang tanpa ada suatu sistem rekrutmen yang memadai. Mungkin karena dia kenalnya itu gitu ya. Tapi maaf Bapak, di titik ini saya potong dulu ya Ya, Bapak. silakan. Tapi faktanya kan dibutuhkan Bapak. Faktanya sekian tahun mereka bekerja. Gini. Jadi ini ada di suatu daerah Pulauan. Gurunya lengkap. Ya. Gurunya lengkap. Kemudian ada dana bos. Ada dana bos, ada komite sekolah. Kita punya uang untuk hire satu orang pembantu. Kemudian satu orang guru bilang, saya di kota dong Pak. Kan tidak ada yang pengganti saya honorer di sana. Jadi ini ke kota ada honorer aja. Yang lain-lain kok kamu enak ya. Jadi dia kemudian dari sumber lain gitu ya. Akhirnya mereka ke kota semua. Ini guru honorer semua ini. Saya pernah ke sana. Ini kok nggak ada guru honorer? Apa nggak ada? Ada Pak, tapi kita di kota. Jadi ini sistem distribusi guru yang Distribusi guru dan kebijakan kalau dibilang suka-suka di era ekonomi itu Bro. iya, ini sebelum otonomi sudah terjadi. Sebelum otonomi sudah terjadi. Jadi kan kita sekarang harus membereskan bagaimana meningkatkan kualitas. Jadi yang harus kita lihat pertama adalah kualitas murid-murid, ya kan? Nah, kan tingkat kualitas pendidikan kita dari PISA, dari matematik, dari membaca, dari yang lain-lain kan turun kan? Ya. Gurunya sudah ada honorer itu. Apakah dengan beralih status mereka menjadi ASN, kualitasnya akan naik? Kan enggak. Tidak ada perubahan di sana kan? Iya. Nah, ini bagaimana terusan gitu? Apakah kita akan terus tinggal seperti itu? Iya. Nah, jadi mestinya kan mereka harus kemudian bisa mengupgrade dirinya. Nah, itu yang ingin diinginkan dari tes 3 kali ini. Jadi mereka dites. Bukan saya udah mengabdi 20 tahun. Iya, tapi kan nggak ada standar. Masa kita akan biarkan terus murid-murid itu dengan tidak Pengajar yang tidak terstandar itu. betul. Jadi pengajar-pengajar ini kan tidak masih di bawah kualitas lah gitu ya. Itu kita harus ditingkatkan dulu. Diberikan kesempatan berapa kali? 3 kali. 3 kali. Dan dalam tes di antaranya mereka juga dibimbelkan, diberikan training gitu kan. Kalau 3 kali nggak bisa, ya gimana gitu kan? Masa iya kita korbankan siswanya? Jadi ya harus ada keseimbangan di dalamnya antara guru yang baik dengan sikap humanistis gitu ya. Kan nggak bisa dipotong juga begitu. Kita berikan Ada kesempatan. pendekatan-pendekatan yang humanis seperti bimbel gitu Bapak ya. Dan juga- Atau mungkin udah ada bocoran nih. Soalnya sama nggak dengan tahun 2019 Pak? Ada yang bikin soal teman-teman kami di luar. Jadi untuk P3K ini khusus guru. Iya. Itu yang menyelenggaran tesnya adalah Kemdikbud. Karena kalau BKN 3 kali gitu, nah kapan kerjanya nih? Yang ini aja belum selesai gitu ya. Jadi silakan saja. Itu di Kemdikbud yang akan mengelola. Nah, saya sih berharap memang teman-teman honorer ini juga meningkatkan pengetahuannya dong untuk menyiapkan diri untuk tes ini. Jadi jangan tidak air mengalir pokoknya udahlah, pokoknya kita udah 20 tahun masa nggak diterima sih apa penghargaannya, dan Anda masuknya juga nggak pakai tes, nggak pakai apa-apa gitu kan. Ini juga menghalangi orang lain untuk bisa bekerja di sana, orang yang baik kan. Jadi nah, itu juga dia banyak hal seperti itu salah yang harus kita putus. Ya memang ada beberapa perlakuan khusus, artinya ada pendekatan humanis untuk para guru honorer itu. Tapi juga kalau dituntut berlebihan harus belajar, Bapak mungkin juga sudah sering bertemu nih para honorer yang sudah sepuh gitu kan, udah berumur. Kan saya tahu suka mengejar-ngejar pengen menyampaikan aspirasi langsung ke Bapak ketika katakanlah dalam situasi seperti ini habis ketemu tokoh-tokoh honorer. Barangkali pas mau tidur tuh ngebayangin ini tadi sudah sepuh banget, nanti tesnya kayak apa ya, nggak ada peringatan dulu, mungkin malamnya sudah nggak bisa tidur gitu. Bagaimana perasaan Bapak gitu? Kan sebetulnya tesnya itu adalah materi-materi untuk mengajar mereka. Ya kan? Itu yang mereka ajarkan pada siswa itu. Kalau gitu kan. Nah, sekarang ini kalau mereka tidak mau belajar materi-materi yang mereka ajarkan pada siswa, gimana dong? Apa yang mau dikorbankan siswanya? Ya kan, kita juga harus berikan lost generation nih kalau seperti itu kan. Mereka adalah masa depan bangsa untuk 20-30 tahun lagi. Apakah kita tidak melakukan intervensi memperbaiki generasi ke depan ini sehingga bangsanya menjadi lebih baik?